wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsiran wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, saudara-saudara, adik-adik remaja, adik-adik kecil, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Ta'ala atas taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita baru saja laksanakan satu perintah yang mulia, yakni solat fardu di masjid Allah yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, Salatul jama'ati afdal min salati fardhi bi 27 darajah. Salat jemaahnya lebih tinggi daripada sindoro 27 derajat. Kemudian kita perpanjang iktikaf sejenak, duduk dalam satu pembicaraan penting mengenai agama kita, agama Islam yang amat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada satupun yang lebih tinggi daripadanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Dan Allah Ta'ala juga satu-satunya zat yang menciptakan alam akhirat dengan segala apa yang ada di dalamnya. Dunia dan akhirat diciptakan Allah tanpa bantuan siapapun. Kehidupan dunia Allah jadikan sementara. Bagaimanapun satu waktu maut tiba, kita tinggalkan dunia ini. Satu masa juga kiamat datang, berakhir pula umur dunia. Udiknya si aksagai. Adapun alam akhirat, Allah Ta'ala jadikan abadan selama-lamanya. Hadirin hadirat rahimahullah, Allah yang Maha Rahman dan Rahim menginginkan kita para hambanya, manusia dan jin, mulia bahagia di dunia dan di akhirat. Meskipun kehidupan dunia ini singkat, Allah tidak ingin kita hina dan sengsara. Apatah lagi pada kehidupan akhirat yang selamanya. Allah pun ingin kita hambanya mulia dan bahagia. Anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam diutus silih berganti untuk mengkhabarkan kepada manusia dan jin asbab kemuliaan dan kebahagiaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamat. Semua menyampaikan kabar yang sama, bahwa kemuliaan kebahagiaan
ada dalam dinul haq, yakni Islam. Siapa yang cari agama selain Islam, Allah tidak terima. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Benarlah apa yang dikatakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqad a'azzakum Allah bil Islam, famahma taqallabu an izzata bi ghairi al-Islam yudhillukum Allah. Sungguh kamu semua dimuliakan Allah dengan Islam. Siapa saja yang coba-coba mencari kemuliaan di luar cara Islam, pasti dihina Allah Ta'ala. Dan orang yang dihina Allah pasti tidak akan mulia dunia dan akhirat. Hina. Hadirin, apapun namanya, bila dekat dengan agama ini Allah mulia. Jangankan manusia dan jin, binatang-binatang pun kalau dekat dengan agama Allah mulia. Usahakan binatang, benda mati sekali. Kita belajar dari tuan-tuan dulu. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, waktu kita mau istinja, kita tidak menemukan air. Kita boleh istinja dengan kertas tisu, kain, batu, dan lain-lain. Benda-benda besar. Benar. Masjid yang kita duduki ini, komponen dia, bahan-bahan, ada benda-benda besar, ada kayu, lantainya batu, tabir pembatas antara ruangan kaum ibu dengan kaum bapak, kain, benda-benda besar yang sudah dipakai untuk masjid haram dipakai istinja. Batu, kayu, kain yang berserakan di luar sana boleh dipakai istinja. Tapi benda-benda besar yang telah dipakai untuk masjid haram dipakai masjid. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat tinggi datang ke masjid, sandal, sepatu mereka mahal-mahal letak di luar. Ketika mereka sujud, mereka letakkan benih dahi di lantai masjid. Kenapa batu ini mulia? Batu ini dekat dengan agama Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kamu, kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan? So tanya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma intafiq. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia kami ciptakan. Kami ciptakan dari air yang memancar di antara tulang pinggang laki-laki dan tulang dada perempuan. Dalam surat Sajadah disebut mimma tumahin, dari setetes air yang hitam. Keluar dari tempat yang hina. Orang sebut tempat itu kemaluan. Sebenarnya ada nama. Setiap suku bangsa Allah berikan bahasa, ada nama tentang benda itu. Tapi orang malu sebut aja kemaluan. Sesuatu yang malu disebut namanya. Asal dari air hina, keluar dari tempat yang hina, tanpa amal agama yang hak dalam hidup yang singkat ini, kelak menemui Allah lebih hina dan menjijikkan.
Hadirin, wujudnya amal-amal agama yang hak di dunia ini dengan wujudnya dakwatul haq. Kekuatan agama ini ada dalam amal dan dakwah. Ditinggal dakwah berhenti adalah bila membadan berhenti Islam. Abu Jahal, Najib Umar bin Hisham, kafir Quraisy panggil dia Abul Hakam. Ya Abul Hakam, wahai bapak yang pintar, bijak, lestari. Tapi Allah hina dia Abu Jahal, bapak yang bodoh betul. Dia orang pintar. Dia berpikir siang malam, kenapa umat Islam makin ramai? Adakah orang memeluk Islam karena ingin kedudukan, ingin jadi gubernur, bupati, camat? Dah, Nabi bukan raja. Ataukah orang memeluk Islam karena disogok uang yang banyak? Enggak, Nabi bukan hartawan. Ataukah orang memeluk Islam karena ditekan polisi dan tentara? Di Makkahul Mukarramah Nabi belum mempunyai polisi dan tentara. Lantas kenapa hari-hari orang memeluk Islam? Dia sedikit dapat, dan itu memang kekuatan. Kekuatan ada dalam amal dan dakwah. Untuk menyetop amalnya mustahil, tapi menyetop dakwahnya rasanya dapat dicoba. Ketika Nabi sedang pergi dakwah, mereka ramai-ramai menjumpai Abu Thalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang tua yang kami muliakan, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, nanti kalau anak saudaramu itu pulang, maksudnya Rasulullah, mereka tidak mau sebut Rasulullah, itu pengaku. Nanti kalau anak saudaramu itu pulang, sampaikan pesankan, kalau dia ingin kedudukan kami angkat jadi raja. Seumur hidup, bukan 2 periode. Gak usah tempel-tempel gambar di bawah pokok kayu. Gak usah bentuk tim sukses. Seumur hidup. Kalau dia ingin harta, kami akan kumpulkan harta. Gak usah kerja, gak usah dagang, gak usah tani. Dia jadi orang paling kaya di kota. Kalau dia ingin wanita, kami akan serahkan anak-anak gadis kami yang cantik-cantik jelita berapa banyak itu. Kami minta saja. Jangan ajak-ajak orang kepada agama ini. Amalkan Islam sendiri. 3 mereka tawarkan, 1 mereka minta. Ketika Nabi SAW pulang dakwah, Abu Thalib sampaikan, tadi pemuka-pemuka Quraisy datang. Mereka katakan begini. Apa pandangan Nabi SAW katakan, Pakcik, bilang pada mereka, andai kata mereka letakkan matahari dan bulan di kanan kiri tanganku ini untuk kutinggalkan kerja yang mulia ini, aku tidak akan tinggal. Aku akan bergerak terus sampai Islam tegak, atau aku mati gara-gara kerja. Allahu Akbar. Alhamdulillah Nabi tidak tahu. Sifat mulia Anbiya wal Mursalin alaihi wassalatu wassalam, siddiq, amanah, fatonah, tapi kita fikir bersama, apa jadinya kalau Nabi akhir zaman tidak tabligh? Kira-kira siapa yang kita sembah hari? Mungkin sebagian kita sembah kayu, sembah batu, dan lain-lain, Tuhan-Tuhan palsu. Jangan kita Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istri setia yang tidur seranjang, akan mati dalam kekafiran. Ali karramallahu wajhah, anak kecil yang keluar masuk di rumah itu juga mati dalam kekafiran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
teman membawa dagang ke negeri Syam juga mati dalam kekafiran. Na'udzubillah. Habis Nabi tak ada. Nabi cuma pikir diri sendiri. Usia 63 tahun baginda Rasulullah, ketika jasadnya dikebumikan, Islam terkubur buat selama. Hadirin rahimah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, kebatilan kalau diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dia akan mengalahkan yang hak. Kalau yang hak ini tidak mau bergerak, lu Tuhan contohkan, kebatilan itu seperti enceng gondok. Orang Betawi Jakarta bilang enceng gondok, di Medan dibilang kiapa, kita di Aceh sebut bakcrot. Tumbuhan ini akarnya tidak sampai ke dasar tanah, gantung-gantung di air. Tapi karena air tidak bergerak, tumbuhan ini menguasai. Kita lihat ujung ke ujung enceng gondok semua, seolah-olah tidak ada air. Kalau air bergerak pelan sedikit, tumbuhan ini masih menguasai. 17 tahun yang lalu tsunami datang, air bergerak banyak dengan kecepatan yang begitu tinggi. Jangan enceng gondok, gedung-gedung bertingkat terbang. Dunia sedang dikelilingi enceng gondok. Umat Islam tidak mau bergerak. Satu-satunya kitab yang masih suci di dunia ini tinggal Al-Quran. Sayang, semangat perjuangannya lemah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang mulia, ada satu paham di dunia ini, paham komunis, ateisme, dicetus oleh Karl Marx. Karl Marx mengatakan, dunia terjadi dengan sendirinya dan maut akhir segalanya. Tidak ada kehidupan di balik kematian. Ketika Karl Marx memperkenalkan ide gilanya itu, dia mendapat tantangan. Dia masuk ke kampung Buddha, orang Buddha lempari dia. Dia masuk ke kampung Kristen, orang Kristen pukuli dia. Dia masuk ke kampung Islam, orang Islam usir dia. Dia buat terus, sendiri bergerak. Sekarang dia sudah mati. Lebih 70 negara memepek di belakang dia, mengatakan Tuhan tidak ada. Dunia terjadi dengan sendiri. Ini kebatilan dalam diperjuangkan. Kalau saya katakan mimbar masjid ini, sebelum Bapak dan Ibu datang tadi, ini cerita saya karang-karang. Sekitar jam 4 saya sudah kemari, saya sendiri. Saya sholat tahajud di sini. Waktu saya ucap salam ke kanan ke kiri, tiba-tiba dia ada dengan sendirinya. Pasti semua nggak ada yang percaya. Tentulah ada orang yang menebang kayu ke hutan sana, kemudian dibawa ke kilang papan. Kemudian tukang-tukang mebel membeli papan dan membuatnya menjadi mimbar. Oleh pengurus masjid dibeli, diletakkan di sini. Tidak mungkin terjadi dengan sendiri. Kalau benda mati ini kita nggak percaya terjadi dengan sendiri, gimana mungkin benda hidup ini terjadi dengan sendiri? Sekarang ini lebih 7 miliar penduduk dunia, nggak ada yang sama sidik jarinya. Retak urat matanya pun nggak sama. Belakangan ditemukan bau badan manusia ini pun nggak sama. Itali adalah negeri gangster, paling banyak mafia, penyelundupan heroin. Kalau satu bandit ini ketangkap, sebelum dijebloskan polisi ke penjara, badannya dicium dulu dengan anjing pelacak. Dan mereka punya jaringan luar biasa, bisa keluar dari penjara. Biasanya sebelum keluar dari penjara,
atau 5 kilometer dari penjara dibuat konser oleh kawan-kawannya. Dia akan lari ke sana menyelamatkan diri. Ketika banding ini lari dari penjara, anjing itu dilepas. Walaupun badan mafia itu dibalut dengan minyak wangi, tidak mengurangi bau badan dia. Dan bau badan seseorang tidak bercampur di udara dengan bau badan yang lain. Anjing itu akan mendekat. Polisi ikuti terus. Kemudian dia gigit betis. Sekian miliar manusia ini bau badannya tidak ada yang sama. Adakah ini terjadi dengan sendirinya? Ataukah ada satu kekuatan yang maha dahsyat sebagai satu pencipta? Kalau benda mati ini kita tak percaya terjadi dengan sendirinya, gimana mungkin makhluk hidup ini terjadi dengan sendiri? Yang sidik jarinya tak ada yang sama, retak urat matanya tak sama, bau badannya tak ada yang sama. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya sang pencipta yang sama. Bapak dan Ibu yang mulia, saya katakan tadi, kekuatan agama ada dalam amal dan dakwah. Ditinggal dakwah berhenti ibadat. Bila ibadat berhenti, Islam hancur. Lu Tuhan contohkan, sepasang suami istri dalam satu rumah tangga luar biasa taat. Dan mereka ini hafizah, bisa baca kitab Arab gundul yang kuning. Tapi mereka cuma pikir diri sendiri, tak peduli sama anak. Anak-anak dari kecil dibiarkan tanpa suasana agama. Berapa lama orang tua yang taat itu hidup? 60-70 tahun mati. Ketika mayatnya diangkat keluar rumah, agama menikut keluar. Anak-anak membesar tanpa suasana agama. Yang laki jadi ladang, yang perempuan gadis. La yabqa minal Islam illa Islam. Tak tinggal Islam kecuali nama. Dapat jodoh, modelnya macam ini. Na'udzubillah. Hasil pertemuan dua jenis kelamin ini lahir generasi yang ketiga, namanya cucu. Cucu ini hancur Islamnya sehancur-hancur. Kenapa hancur? Mak bapak yang tidak amalkan Islam. Apa sebab ini terjadi? Kakek dan neneknya tidak sampaikan Islam di rumah. Di satu masjid, orang yang sholat berjamaah ada 3 atau 4 shaf banyak. Padahal yang berserakan di luar masjid tidak sujud kepada Allah, kalau dikumpulkan ada 70 atau 80 shaf banyak. Yang amat shaf ini cukup puas dengan ibadat sendiri. Gak ada fikir, gak ada usaha, gak ada doa. Gimana yang di luar supaya masuk? Berapa lama ini bertahan? Satu-satu mati. Akhirnya masjid terkunci, tidak terdengar azan 5 waktu. Siapa yang salah? Orang yang di luar masjid pasti salah, yang di dalam lebih salah. Kejahatan umat Islam paling besar meninggalkan kerjaan. Dulu sahabat tinggalkan Mekah Madinah, mengembala ke negeri-negeri kafir. Di masa Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, 2/3 penduduk dunia memeluk Islam. Manusia berkasih sayang di mana-mana. Dunia bagaikan taman di antara taman surga. Tapi sayang, generasi berikutnya mulai tinggalkan kerja yang mulia ini. Kalau kerja yang mulia ini dibuat dari perut-perut orang kafir, lahir anak taat pada Allah. Lalu Tuhan contohkan 50 orang sahabat Nabi berkubur di Soviet. Mereka gak ngerti bahasa Soviet. Orang Soviet gak tahu bahasa Arab. Tunjukkan kemuliaan Islam dalam iman, amal, akhlak, muamalah, muasyarat. Berduyun-duyun awak Soviet kita mau Islam. Diajak ilmu-ilmu agama, muncul ulama pewaris Nabi dari negeri kafir. Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasai,
Abu Laith Al-Khandi rahmatullah alaihi Babalu Abbas Sufyan. Muncul ulama besar dari negeri kafir. Tapi hari ini karena kerja itu kita tinggal, jangan pergi ke negeri kafir, ajak si kafir masuk Islam. Tetangga depan rumah tak sholat diam. Jangankan tetangga, menantu dalam rumah tak sholat, mertua bisa tidur kenyang. Datang petaka besar. Petaka besar bukan badai tsunami, bukan gunung meletus, tanah longsor, COVID-19, bukan. Petaka yang paling besar dari seluruh petaka-petaka yang besar, lenyapnya amal-amal agama dari kehidupan umat. Penyebabnya ditinggalnya kerja yang mulia. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu dirusak oleh umat Islam itu sendiri. Bapak dan Ibu yang mulia, mungkin untuk pergi ke negeri-negeri kafir, uronyo babandung ketanya ni, tapi mengingatkan keluarga dan tetangga, rasanya kita sudah dapat berbuat. Sebahagian orang katakan kibat lun dakwah hana ilmu. Arti dakwah mengajar, bukan mengajar. Mengajar bukan tugas orang berilmu. Mengajar ini tugas seluruh umat Nabi SAW. Baik yang awam, lebih-lebih yang berilmu. Nanti waktu zuhur mau pergi masjid jalan, lewat kedai kopi, ramai anak-anak muda duduk situ. Dekati. Adik-adik bertua, Masya Allah, waktu zuhur di kalam perut, jer dan ditanya memandu melantau masjid. Kita sudah aja. Mau atau tidak budaya milik Allah. Kalau anak-anak muda itu katakan, bang kami bukan tak mau sholat, kami tak tahu macam mana caranya sholat, kami duduk aja pun tak tahu. Nanti abang kenalkan dengan Tengku Imam, dia ulama besar, belajar sama dia. Abang cuma mengajar, bukan kapasitas abang mengajar. Mengajar tugas ulama. Mengajar ini tugas seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan mau mengajak orang lain pada ketaatan, kerja dengan sabar, ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat. Demikian jemaah yang mulia, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah. Kita sama mohon ampun. Kita tutup majlis dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika
العليم